Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahmat Tete, NIM B2B1 19063, mahasiswa S2 Magister Manajemen Fakultas Ekonomi dan Budaya Universitas Halu Oleo. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah Perencanaan dan Pengembangan SDM yang diasuh oleh dosen Profesor Dr. Nurwati SE MSI. Baik, materi yang akan saya presentasikan yaitu bab 42 tentang pelayanan sumber daya manusia dan bab 43 tentang kepemimpinan. Yang akan saya bahas pertama yaitu bab 42, yaitu tentang pelayanan sumber daya manusia. Arti dan pentingnya pelayanan SDM. Program pelayanan SDM membantu memelihara semangat pegawai, memberi perhatian khusus pada program pelayanan pegawai dengan baik, akan memelihara sikap pegawai terhadap kerja dan lingkungan kerjanya. Bentuk program pelayanan SDM ada 3. Yang pertama ekonomi, kedua program rekreasi atau hiburan, ketiga program penyediaan fasilitas bagi pegawai. Manfaat program pelayanan. Ada beberapa faktor yang menyebabkan kesejahteraan SDM. Yang pertama, perubahan dalam sikap SDM yang disebabkan semakin meningkatnya taraf pendidikan mereka. Kedua, permintaan dari organisasi. Ketiga, permintaan dari pemerintah diwujudkan dalam bentuk kebijakan. Keempat, persaingan makin ketat mengakibatkan pengusaha harus memberi jaminan agar pegawai tidak keluar dari perusahaan. Yang kelima, adanya pengawasan terhadap tinggi rendahnya upah, terutama dari perkumpulan pengusaha untuk mencegah persaingan pemberian gaji. Adapun bentuk program pelayanan pegawai ada 3. Yang pertama, program kesejahteraan ekonomi pegawai seperti pensiun, asuransi, dan pemberian kredit kepada pegawai. Kedua, program rekreasi atau hiburan. Ketiga, pemberian fasilitas seperti penyediaan kafetaria, perumahan, fasilitas pembelian, kesehatan, penasihat keuangan, dan fasilitas pendidikan. Jaminan sosial tenaga kerja. Peristiwa yang dijamin oleh jaminan sosial meliputi yang pertama, kebutuhan pelayanan medis. Kedua, tertunda, hilang, turunnya sebagian besar pendapatan. Ketiga, tanggung jawab untuk keluarga dan anak. Jenis jaminan sosial tenaga kerja. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 33 tahun 1997, perusahaan diwajibkan menyelenggarakan program ASTEK dengan cara mempertanggungjawabkannya buruhnya dalam asuransi kecelakaan kerja dan asuransi kematian. Demikian pula dalam program tabungan hari tua kepada Perum ASTEK. Jenis pertanggungan yang diberikan Perum ASTEK ada 3. Yang pertama, kecelakaan kerja. Kedua, asuransi kematian. Dan ketiga, tabungan hari tua. Baik,
Kita lanjut pada bab 43 tentang kepemimpinan. Maka kita akan mengetahui terlebih dahulu lahirnya kepemimpinan. Pemimpin adalah seseorang yang memiliki kemampuan memimpin, artinya memiliki kemampuan untuk mempengaruhi perilaku orang lain. Kepemimpinan adalah keseluruhan aktivitas dalam rangka mempengaruhi orang-orang agar mau bekerja sama mencapai suatu tujuan yang diinginkan bersama. Ciri pemimpin. Ciri kepemimpinan sebagai berikut: pendidikan umum yang luas, kemampuan berkembang yang mantap, ingin tahu, kemampuan analitis, memiliki daya kuat, dan lain-lain. Ada 3 teori yang membahas timbulnya kepemimpinan. Yang pertama, teori genetis atau hereditary theory. Kedua, teori sosial. Ketiga, teori ekologis. Gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan adalah pola perilaku yang ditunjukkan oleh pemimpin dalam mempengaruhi orang lain. Kontinum kepemimpinan. Teori kontinum tentang gaya kepemimpinan merupakan teori klasik yang diperkenalkan Robert Tannenbaum dan Warren Smith, mengacu pada 2 bidang pengaruh ekstrim. Pertama, pengaruh penggunaan kewenangan oleh pemimpin. Kedua, pengaruh kebebasan dari bawahan. Pada kedua bidang pengaruh tersebut, tampak kecenderungan yang berhubungan dengan aktivitas pemimpin dalam proses pengambilan keputusan. Ada 2 teori yang kita kenal, yaitu teori X dan Y. Teori klasik tentang perilaku pemimpin yang dipengaruhi oleh asumsinya terhadap bawahan. Teori ini diperkenalkan oleh Douglas MacGregor sebagai berikut. Berdasarkan pandangan tersebut, pemimpin yang cenderung pada teori X akan lebih menunjukkan gaya kepemimpinan yang keras, dalam arti mengawasi bawahan secara ketat. Sedangkan pada kecenderungan teori Y merupakan manifestasi kepemimpinan yang lebih manusiawi. Gaya otoritas dan demokrasi, yaitu kecenderungan pemimpin untuk memilih gaya kepemimpinan yang otoritas atau demokratis, dipengaruhi 3 faktor, yaitu pemimpin, pengikut, dan situasi kerja. Gaya kepemimpinan otoritas yaitu faktor pemimpin. Pilihan pada pola perilaku ini didukung oleh kepemilikan power yang sangat kuat, kehendak untuk mempertahankan posisi, dan mempunyai pandangan bahwa situasi yang dihadapi dalam suasana kritis. Gaya kepemimpinan demokratis, yaitu dari faktor pemimpin. Pilihan pada gaya ini didukung oleh kesadaran bahwa kepemilikan kekuasaannya terbatas, adanya kelompok penentang, waktu terbatas, dan tidak mudah memberi sanksi. Kepemimpinan situasional, yaitu gaya kepemimpinan bisa diamati dari sudut pola perilaku pemimpin dalam menghadapi tingkat kematangan dari bawahan. Sifat kepemimpinan. Sifat kepemimpinan adalah keadaan, kodrat, perangai, ciri, dan watak seseorang yang tampak dan dimiliki oleh lebih banyak oleh seseorang secara berlebihan dari orang lain. Banyak ahli berpendapat keberhasilan seseorang dalam memimpin ditentukan oleh sifat yang dimiliki lebih banyak oleh seseorang secara berlebihan
dari orang lain. Banyak ahli pula berpendapat bahwa keberhasilan seseorang dalam memimpin ditentukan oleh sifat yang dimiliki secara menonjol. Demikian presentasi yang saya bawakan, mudah-mudahan dapat bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You've saved my life again, and I want you to know